sampaikan bahwa ketika saya sudah melakukan koordinasi konsultasi dengan sekolah jenius, ada banyak manfaat positif yang telah kami temui di sana. Salah satunya di sekolah jenius itu ada anak-anak Papua, rata-rata dari Pulau Papua ini semua ada di sana. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah pergaulan mereka itu mereka saling memperhatikan seperti adik kakak kandung. Dari Papua Selatan memperhatikan anak-anak Papua Utara, kemudian Papua Timur, Papua Barat, Papua Tengah. Mereka baku memperhatikan kayak adik kakak kandung. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal proses belajar mengajar. Anak-anak yang telat atau lambat dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan, mereka dikhususkan tambahan belajar. Sehingga anak-anak itu ketika dia sudah mampu mengadaptasikan diri dengan anak-anak yang lain, lalu anak itu bisa dilepas. Kemudian prestasi belajar atau nilai rapotnya, mereka itu rata-rata sama. Dan angkanya sudah sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, memang awal itu kami melihat ada anak-anak yang jenuh. Setelah 1 minggu, 2 minggu ingin mau pulang, tetapi setelah 1 bulan kemudian mereka menyatakan bahwa kami bisa mengadaptasikan diri. Ketika kamu mau pulang atau tidak, mereka bilang, kami tidak mau pulang. Kemudian kamu punya proses belajar mengajar bagaimana? Baik. Makan minum bagaimana? Baik. Kemudian yang berikut adalah kami juga melihat ada manfaat positif yang diterapkan di sana adalah HP mereka itu disita. Nanti dikasih pada setiap hari Minggu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian tingkat pemahaman anak-anak sendiri di sana, mereka sangat luar biasa, sehingga saya yakin dan percaya bahwa 11 anak yang dikirim dari provinsi yang asal dari Kabupaten Dogiay ditambah dengan 30 anak yang dikirim dari Kabupaten Dogiay yang merupakan tahap pertama ini. Saya pikir kalau mereka sudah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di sana, saya yakin dan percaya bahwa mereka akan membangun Kabupaten Dogiay ini 20 atau 30 tahun ke depan. Ketika berbicara pembangunan, pasti mereka akan berkoordinasi dengan anak-anak dari kabupaten lain, sehingga kesejahteraan masyarakat, kemudian pelaksanaan pembangunan, pasti orang akan berkolaborasi untuk membangun dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain. Barangkali itu yang diisi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, sehingga kami rasa pas untuk harus dari Kabupaten Dogiay harus ada anak-anak yang dikirim ke sana untuk mengisi kesempatan ini. Kemudian yang kedua, tujuan utama yang kedua adalah kami harus memberikan kesetaraan dalam hal mengentaskan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini artinya orang tua yang anaknya mampu namun orang tuanya punya pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata. Mereka ini kasihan, anaknya pintar itu jadi korban karena tidak dibiayai oleh orang tua tersebut. Sehingga mungkin ini kami jadikan sebagai kesempatan untuk mereka bisa disekolahkan sehingga 20 atau 30 tahun kemudian bisa beraktivitas. Barangkali itu yang kami harapkan untuk ke depan. Kami minta supaya program yang sama bisa dilanjutkan oleh bupati wakil bupati terpilih, karena program ini menurut kami ini sangat baik. Dan ketika saya jadi PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, memang kami berkoordinasi secara bertahap. Kami sudah mendatangi ke sekolahnya, kemudian kami melihat anak-anak yang lebih dulu dikirim ke sana, termasuk Kota Madia Jayapura itu kontinu dia kirim ke sana.
sehingga kami pun mengambil kesempatan untuk mengirimkan anak-anak sekolah ke sana, sehingga dengan kemampuan yang mereka akan peroleh selama mereka sekolah di sana, mereka bisa kembali membangun. Kemudian hal lain yang kami perhatikan juga di sana adalah anak-anak yang dibiayai dari atau anak-anak yang sekolah di sekolah jenius itu, mereka juga mendapat prestasi beasiswa dari luar negeri, sehingga melalui sekolah jenius ada beberapa anak-anak Papua yang sekolah di situ dikirimkan ke luar negeri. Kemudian yang di dalam negeri adalah di perguruan tinggi terkenal seperti UI, ITB, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan. Izin Pak Bupati, terakhir harapan. Anak-anak yang berangkat pertama ini menjadi motivasi tersendiri untuk anak-anak yang selanjutnya untuk mereka bisa sekolah ke sana. Kemudian anak-anak yang lebih dulu ke sana, mungkin kami akan ajak 1-2 orang untuk datang show di sini. Show di sini, mereka bisa diskusi. Kemudian mereka bisa diajarkan oleh guru-guru yang ada di sini, karena kita mau lihat tingkat penguasanya bagaimana. Tapi yang terpenting dan terutama adalah pembentukan karakter. Dulunya orang tua akan bedakan. Dulunya anak itu peminta, pemalu, atau pemalas. Setelah dia ke sana kembali, kira-kira anak itu terbentuk seperti apa karakternya dalam hal pemenuhan karakter, pemenuhan numerasi, literasi, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal literasi itu nanti dia akan diwawancarai. Bagaimana dalam hal wawancara itu dia bisa memberikan argumen-argumen seperti apa, kemudian tingkat penguasaan, kisaran materi yang diwawancarai, dan seterusnya nanti kita akan lihat melalui kegiatan show. Baik, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih.